Saudara-saudara, mari kita lanjutkan pembahasan kita dan kali ini membahas tentang selain tentang menyempurnakan pemahaman tentang memberi. Dalam pembicaraan yang sebelum ini, kita melihat begitu terbukanya budaya Tionghoa ini terhadap ide-ide. Bahkan Tuhan bisa ditulis dengan cara begini, bisa ditulis dengan cara begini. Dan masing-masing itu dibiarkan tanpa berhantam, menghantam, hancur, menghancurkan. Dibiarkan karena dia tahu bahwa ada yin karena ada yang karena ada yin. Gitu. Nah, karena itu semuanya itu tidak pernah sampai final dalam arti kalau ini yang paling benar, yang lain salah itu. Tapi terus dinamis menjadi as open-ended journey of dialogue of civilization. Pada itu ketika membuat lingkaran itu tidak pernah penuh sampai berputar penuh itu, tapi selalu ada gapnya itu ya. Nah, karena gap ini mau menunjukkan bahwa di atas langit masih ada langit yang lebih tinggi. Dan di atas orang pintar akan ada orang yang lebih pintar lagi. Karena itu rendah hatilah dan selalu mau belajar. Karena dari orang yang bodoh pun Anda masih bisa belajar, karena dalam arti jangan sampai Anda menjadi seperti dia. Ya kan? Jadi begitulah wisdom dari Tiongkok ini berkembang. Nah, kita mau melihat itu sekarang perkembangannya gimana. Sampai saat ini peradaban kita masih berada pada dalam tahap memberi untuk menerima balasan. Nah, kalau you melihat Maslow, Abraham Maslow ya, dia mulai dengan buat saya dulu fisik, kebutuhan fisik, lalu kebutuhan spiritual dan keamanan, ya tak? Itu semua konsepnya ego atau buat saya. Tapi serentak orang itu sudah mulai berada, dia mulai memberi itu, ya. Memberi tapi tetap dengan imbalan menerima balasan. Entah dari siapa lah. Ya. Nah, meskipun dia mengklaim kemana-mana bilang tanpa pamrih. Tapi dalam benak hatinya selalu mengatakan, lu bikinlah ucapan terima kasih lah. Ya, toh? Kok enggak kasih ucapan sama sekali terima kasih. Nah, setelah sampai ini meningkat pada yang memberi berterima kasih telah mendapatkan kesempatan membuat karma. Jadi konsepnya karena takut karma, dia memberi. Ya, toh? Jadi tetap konsepnya berputar pada ego. Toh? Ya. Nah, ini berkembang terus dan sudah lebih baik daripada sebelumnya. Nah, kemudian disempurnakan menjadi just do it itu ya. Just doing it gitu. Just do it, kerja dia kasih aja, nggak usah apa nggak usah macam-macam ya toh, untuk apa ya, sehingga lalu tidak jelas siapa yang memberi dan siapa yang menerima ya toh. Karena yang memberi itu ya kasih aja ilmunya, apa sesuatu kasih aja, dia tidak ada pretensi apa-apa untuk menerima imbalan sekarang, ucapan terima kasih apalagi juga nggak peduli pada kehidupan masa depan itu. Nah, sekarang sudah mencapai pada tingkat menjadi Maitreya itu. Yaitu seorang yang sebenarnya sudah bisa disebut Buddha yang hidup, tapi dia menunda menjadi Buddha hidup sebelum melihat
seluruh alam semesta masuk nirwana. Nah sekarang kita budaya Tionghoa ini sebenarnya dalam hal berpikir sudah sampai kepada konsep ini tuh, ya. Dan ini sebenarnya menyatu dengan Sang Pencipta dalam I Ching itu yang dikatakan alam semesta diciptakan oleh 3 tanpa ego. Langit, bumi, matahari, dan rembulan yang memberikan pelayanan tanpa pilih kasih. Ya. Nah, di sini gambar daripada foto daripada seorang Maitreya itu ya. Nah, Maitreya itu sudah dirinya selesai dan lalu hidupnya memberi, gitu, semua memberi. Ya. Dia tidak punya pretensi apa-apa. Sehingga disebut menyempurnakan pemahaman tentang memberi. Nah inilah yang menjadi dasar daripada penulisan buku silat Pedang Langit dan Golok Pemburu Naga. Ya. Pedang Langit itu representasi daripada yang transenden dari atas. Golok Pemburu Naga adalah mengasah diri supaya egonya semakin hari semakin hilang, sehingga bisa mengikuti proses ini semua, ya menjadi Maitreya nantinya, ya kan? Jadi akhirnya ini ketemu dengan konsep di Nusantara itu atau di Jawa itu manunggaling kawula lan Gusti dengan caranya yang berbeda. Nah inilah kekayaan dari Timur ini yang bisa kita share ke seluruh dunia untuk menyelamatkan dunia ini dari kehancuran yang diciptakan oleh manusia sendiri. Ya, kita akhirin di sini dulu. Sampai jumpa lagi.